Bab 002. Buat ibu aku kasih 2 juta dan sisanya buat aku tabung sendiri. Kamu kelewat pelit sih, masak ibu minta tambah aja kamu nggak mau ngasih. Bukannya aku nggak mau bu. Tapi aku mau berhemat buat beli rumah agar kami nggak ngontrak lagi. Iya, tapi kalau nanti kamu beli rumah jangan pakai nama istrimu tapi pakai nama ibu ya. 10. Enggak lah bu, mana mungkin aku pakai nama Delia, yang cari uang aja aku. Sudah jelas pakai nama aku dong. Pakai nama ibu lah Gus. Rengek sang ibu. Rumah ini kan udah atas nama ibu, masak rumah aku juga atas nama ibu. Enggak mau aku. Jawab Agus sambil berdiri karena sudah selesai makan. Dasar kamu, sama orang tua aja perhitungan. Bukan perhitungan bu. Tapi aku juga pingin punya aset, rumah dan mobil. Sementara motor itu sudah butut. Aku bingung mau beli yang mana dulu sebab sama-sama butuh. Gimana kalau kamu beli dua-duanya? Nggak mungkin lah bu, nanti Delia curiga. Lagian tabungan aku bisa kosong sebab aku belum mampu beli dua-duanya. Maksud ibu kamu ambilnya kredit nanti dicicil tiap bulannya kan beres. Nantilah aku pikirin dulu. Aku udah kenyang pamit dulu ya. Kasihan Delia nungguin. Apa kamu bilang kasihan? Setelah apa yang Delia lakukan pada ibu kata Fitria. Ya bagaimanapun dia istriku kak, lagian itu juga bukan sepenuhnya salah Delia. Kemudian Agus melenggang meninggalkan kakaknya dalam keadaan marah. Assalamualaikum. Delia hanya diam menjawab salam Agus dalam hatinya, Delia berjalan menuju pintu dan membukanya. Setelah itu Delia berjalan menuju kamarnya dan tidur. Agus yang melihat istrinya sangat mengantuk hanya bisa diam, takut nanti mengamuk kalau ditanya. Macam-macam. Esok pagi seperti biasa Delia menyiapkan pakaian Agus untuk bekerja dan sarapan pagi mereka. Delia ingin meminta uang pada suaminya karena ingin membeli daster karena daster sudah lusuh dan banyak yang sudah sobek. Mas, minta uang dong. Uang untuk apa kan tiap hari kamu aku kasih uang. Untuk beli daster dan daleman, habis udah banyak yang sobek dan lusuh. Nanti mas yang belikan ya. Nggak mau, aku mau milih sendiri. Aku nggak ada uang Delia. Beneran. Nanti uang mas berhamburan keluar baru tahu rasa. Maksud kamu? Ucap Agus dia saat akan menyendok makanan ke mulutnya. Iya nanti hilang diambil orang karena pelit sama istri. Sialan. Aku dikatain pelit. 11. Ya udah kamu butuh berapa? Tapi jangan banyak-banyak. 500.000 aja. Apa 500.000? Itu banyak banget Delia. Banyak dari Hong Kong mas, buat beli daster aja itu paling dapatnya cuman 2 potong. Yang bener. Perasaan ibu beli cuma 35 1 potong. Iya. Tapi dipakai 2 kali udah rusak, kalau yang itu tahan dan bahannya tebal nggak menerawang. Terserah kamu. Yang penting jangan sering-sering bisa bangkrut aku. Mas. Kalau pemurah sama istri, rezeki kamu akan semakin bertambah percayalah. Udahlah mas berangkat dulu, nggak usah muji-muji. Delia hanya tersenyum melihat tingkah suaminya. Sebenarnya Delia tidak perlu uang dari suaminya, karena pendapatannya sebulan saja bisa mencapai puluhan juta tapi Delia memutuskan untuk tidak mau berterus terang. Soal meminta uang pada suami Delia lakukan agar Agus tidak lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami. Untuk makan pun, Delia bisa pesan online kalau Delia pingin sesuatu tanpa suaminya tahu. Lagian jarak rumah kontrakan Delia dan rumah orang tuanya Agus agak sedikit berjauhan. Setelah bersiap-siap kemudian Delia memesan taksi online dan bergegas menuju rumahnya. Kemudian mengambil kunci mobil dan memegang kemudi dengan anggunnya Delia mengganti pakaian dan memakai masker agar tidak ada yang tahu kalau Delia yang mengendarai mobil kesayangannya.
Mobil itu Delia beli 3 bulan pernikahannya dengan Agus karena Delia ingin membawa mobil sendiri, jadi tidak ada yang tahu kalau Delia akan pergi kemana. Setelah Delia berpergian, mobil diletakkan kembali ke dalam garasi rumahnya dan Delia mengganti pakaian serta memesan taksi online untuk menuju rumahnya. Itulah yang Delia lakukan kalau dia ingin berbelanja atau pergi perawatan ke salon. Setelah puas Delia belanja daster dan jilbab sorong untuk Delia pakai di rumah, kemudian Delia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Lalu Delia mengganti paper bag tempat pakaian tersebut dengan kantong kresek hitam agar tetangga atau mertuanya tidak curiga kalau Delia belanja di butik. "Udah pulang kamu?" semprot ibu mertua. Kelayapan gak jelas padahal suami lagi gak di rumah. "Ibu mertuaku sayang. Aku keluar rumah udah izin sama suamiku, jadi ibu nggak usah khawatir." "Oh iya, jangan sering marah-marah, nanti ibu cepat tua. Apa katamu?" ucap mertua sambil berjalan mengikuti menantunya ke dalam rumah. "Nggak, aku cuma bercanda. Nih aku bawain oleh-oleh, semoga saja ibu suka." Delia menyerahkan kantong kresek kepada mertuanya. Sang mertua membuka kantong kresek tersebut dan matanya bersinar melihat daster muslimah yang cantik. "Ini buat ibu Del." "Iya. Gimana ibu, suka nggak? Kalau nggak suka boleh dikasihin ke Kak Fitria." 12. "Apa-apaan kamu, udah dikasih ke ibu, mau diminta lagi?" "Oh no. Ibu akan pakai ini." "Hehehe, ibu pulang dulu ya, mau nyobain makenya, makasih dasternya," ucap sang mertua dan berlalu pergi. Delia hanya tersenyum simpul melihat tingkah mertuanya. Jelas senanglah dasternya, bukan kaleng-kaleng, harganya saja satuan ratusan ribu. Hanya saja Delia tidak mau nunjukin kebenarannya, takut suaminya curiga dari mana Delia dapat uang bisa beli baju mahal-mahal. 13. Selepas kepergian mertua dari rumah Delia, Delia memandang kepergian sang mertua sampai hilang di pelupuk mata. Delia yang masih tersenyum dan berkata dalam hati, "Akhirnya ibu masuk perangkap kubu. Aku akan bungkam mulut ibu dengan hadiah-hadiah kecil dariku, itu pun kalau anaknya ngasih uang lebih." Gumam Delia. "Aku akan tetap bertahan dengan suamiku walaupun dia pelit, akan aku akali agar uangnya bisa kudapatkan. Tapi aku akan mundur kalau dia berselingkuh, itu sudah jadi prinsipku. Karena aku bisa cari uang sendiri tanpa harus bergantung padanya. Aku bisa makan enak walaupun bukan uang darinya. Tapi aku akan selalu mencoba berbagai cara agar uang Mas Agus aku dapatkan." Delia mengeluarkan barang yang dia beli di pasar, menyusun sembako ke tempatnya dan ikan serta ayam ke dalam kulkas. Delia membelinya tidaklah banyak, sesuai ukuran uang yang dikasih Agus suaminya. Kalau kebanyakan Delia takut nanti suaminya malah curiga atau malah kesenangan. Yang dibeli Delia hanyalah ayam 2 potong dan ikan 2 ekor yang bisa dipotong 2. Sementara kebutuhan lainnya Agus menyicil tiap hari dengan Rp20.000. Kalau sewa kontrakan, bayar lampu, air, dan beras jadi urusan Mas Agus. Delia memasukkan makanan yang tadi dia beli ke dalam piring dan menyantapnya dengan lahap. "Kepiting saus tiram sangatlah lezat," ucap Delia dalam hatinya. "Untung ibu nggak ikut bongkar, kalau tidak bisa-bisa aku nggak jadi makan, karena diambil olehnya," Delia berkata di dalam hati. Setelah selesai makan, Delia memasukkan sampah bekas makanan dan tulang belulangnya ke dalam kantong kresek hitam lalu membuangnya ke tempat sampah di depan rumah yang sudah disediakan dan dijemput setiap hari oleh petugas kebersihan setempat. "Alhamdulillah perutku sudah kenyang dan saatnya aku masak untuk makan malam my husband, hehehe." Delia berkutat di dapur memasak opor ayam yang tadi dibeli hanya 2 potong. Potongan ayam tersebut agak besar, lalu Delia membaginya menjadi 2 bagian lagi, totalnya jadi 4 potong. Setelah 1 jam di dapur akhirnya selesai juga masak, ucap Delia. "Jadi kalau ibu mertua kesini sudah pasti dia ikut makan, kalau nggak aku bagi bisa-bisa aku tidak akan bakalan dapat makan."
Lalu Delia menyimpan 2 potong opor ayam ke dalam rantang dan menyembunyikannya di bawah panci ditaruh di atas rak piring yang paling bawah. Nah kayaknya di sini aman deh, ucap Delia. Ternyata apa yang difikirkan Delia jadi kenyataan. Mertua tiba-tiba datang lagi ke rumah Delia dengan memakai daster yang tadi dibelikan. 14. Delia, gimana penampilan ibu? Delia kaget melihat mertua yang nyelonong masuk tanpa mengucapkan salam. Cantik buk, ucap Delia gugup. Tak lama terdengarlah suara motor Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sang mertua dan Delia bersamaan. Kok tumbenan kompak? Ucap Agus. Maksud kamu kami kayak Tom and Jerry gitu? Bukan seperti itu, Buk. Biasanya kalau ketemu sering berantem. Ibu cantik amat hari ini, puji Agus. Iya dong, apa kamu gak lihat baju baru nih? Daster ibu bagus, beli di mana? Tanya Agus. Ini hehehe Delia yang belikan. Oh pantesan akrab, rupanya dibelikan daster baru. Dasternya bagus loh Gus. Bahannya tebal, nggak sama kayak punya ibu yang biasanya ibu pakai. Ya jelas bedalah Buk, itu kan daster bermerek, ucap Delia. Jadi kamu belanja di mana tadi Dek? Tanya Agus. Ya di pasar Mas. Tapi, di pasar banyak loh barang yang bagus, kita harus pinter-pinter milihnya. Lah, sudahlah ibu, lapar. Kamu masak apa tadi Del? Tanya mertua. Oh itu opor ayam Bu. Mertua bergegas membuka tudung di atas meja makan. Kok hanya 2 potong? Karena kita cuma berdua Buk. Jawab Delia. Nggak bisa gitu dong, saya juga mau makan. Agus yang baru duduk di meja makan setelah mandi dan berganti pakaian heran melihat istri dan sang ibunya berdebat. Ada apa sih Buk, ribut lagi? Ini istrimu masak opor cuma 2 potong, ibu juga pingin makan. Ya sudah kita makan aja dulu biar Delia nanti bikin lagi. Enak aja nggak lah Mas, aku yang capek masak nggak kebagian. Terus gimana dong? 15. Delia diam sejenak dan menghela nafasnya. Nggak apa-apa kok Mas, ibu boleh kok makan jatah aku. Biar nanti aku makan sama kuah dan telur dadar aja. Benar nih, nggak apa-apa Del. Ucap mertua. Iya Buk, nggak apa-apa, silahkan kalian makan duluan. Sini aku ambilkan nasinya. Delia mengambil piring mertua lalu menyendokkan nasi hangat ke atasnya, dilanjutkan dengan piring suaminya. Mereka makan dengan lahap tanpa bersuara. Di saat telah selesai makan sayup-sayup, Delia mendengar mertuanya bicara dengan Agus. Akhir-akhir ini Delia berubah baik loh Gus. Tadi ibu dibelikan daster dan sekarang dikasih opor ayam bagiannya. Delia itu memang baik Buk. Tapi dia bisa juga berubah garang. Ibu harus pandai-pandai, jangan sampai memancing emosinya. Kalau sampai dia marah udah kayak monster. Iya. Bawel. Sudah kamu makannya, anterin ibu pulang dong, udah malam nih, ibu kan takut jalan sendirian. Iya Buk, bentar aku bilang Delia dulu. Del, Mas nganterin ibu pulang dulu ya. Oke Mas. Jawab Delia sambil keluar dari kamar dan mengunci pintu. Selepas kepergian suami dan mertua, Delia mengeluarkan opor ayam yang tadi disimpannya lalu mengambil nasi dan menyantap makanan tersebut dengan lahap. Saking nikmatnya Delia menghabiskan 2 potong opor ayam sekaligus dengan kuah-kuahnya. Alhamdulillah. Akhirnya perutku kenyang. Berarti kedepannya aku harus pintar-pintar ambil hati mertua jutek dan bermain cantik sama suami pelit. Tak lama Agus pulang, Delia gegas membuka pintu. Kamu udah makan Dek? Tanya Agus sambil masuk ke dalam rumah. Udah Mas, barusan. Kok kamu cuma beli ayam 2 potong sih? Tadi aku cuma makan 1 kurang porsinya. Terus aku harus beli berapa Mas? Ya lebihkanlah biar puas makannya. Apa Mas? Biar puas. Mas aja ngasih aku cuma 20.000, masih untung dapat makan ayam.
Kebetulan uang yang Mas kasih buat beli daster sisa dikit, kalau nggak mana bisa makan ayam, buat beli beras sama cabe, bawang sama minyak aja udah habis. Loh, berasnya udah habis deh. Udah dari kemarin, udah aku bilang sama Mas kan. 16. Iya maaf, nanti Mas belikan ya. Besok kamu mau masak apa dek? Belum tahu Mas. Tergantung berapa uang yang aku terima. Ah, kamu uang aja yang ada dalam pikiranmu. Ya jelaslah Mas. Hidup ini butuh uang. Jawab Delia sambil melengos masuk kamar. Dek, tumbenan kamu belikan ibu daster. Kok tumbenan sih Mas? Memang seharusnya kan. Cuman aku nggak selalu pegang uang, makanya aku nggak bisa ngasih ibu ini dan itu. Jawab Delia. Udah ah. Mas ngantuk. Agus merebahkan badannya di kasur dan tidur. Sementara Delia geram sendiri melihat tingkah suaminya kalau bicara soal uang dia pura-pura tidur. Delia melempar bantal pada suaminya. Rasain? Delia pun merebahkan badannya ke kasur dan terlelap di samping suaminya. 17. Minggu pagi setelah sarapan, di saat Agus akan berangkat menemui ibunya. Mau kemana kamu Mas? Pagi-pagi sudah rapi. Tanya Delia. Aku mau ke rumah ibu, ada perlu, ucap Agus. Boleh nggak aku ikut? Ngapain? Kamu di rumah aja, aku cuma sebentar kok. Ya sudah, kalau nggak boleh jangan emosi gitu. Jawab Delia. Aku pergi dulu. Delia yang merasa aneh dengan jawaban Agus. Bergegas menyambar jilbab sorongnya dan mengunci pintu, lalu berjalan cepat menuju rumah mertua. Setelah berjalan kira-kira 10 menit akhirnya sampai juga di rumah mertua. Lalu Delia lewat pintu samping dan mengintip apa yang mereka bahas sampai aku nggak boleh ikut ke sini. Gimana Gus? Kapan kamu mau beli rumah? Masih nyari yang pas aku Buk. Kok kamu nggak libatkan Delia? Mana tahu dia punya teman atau informasi di mana tempat yang bagus. Ya percuma Buk, itu kan pakai uang aku, jadi aku dong yang harus milih. Lagian kalau aku ajak Delia sudah pasti dia minta surat rumah dibuat atas namanya. Kalau yang ini ibu setuju, kalau perlu bikin atas nama ibu gimana? Betul itu Gus, kakak setuju sama usulan ibu. Enggak lah. Kalau atas nama ibu seandainya mau dijual lagi nanti susah, harus persetujuan ibu dulu. Iya kalau ibu setuju, kalau nggak berabe urusan kak. Kamu. Ucap sang ibu sambil mencibir. Ya sudah, gimana baiknya kamu aja. Oh ya, kabarnya gajimu sekarang udah naik lagi ya? Tanya sang ibu. Hah, dari mana ibu tahu? Hehi, adalah. Alhamdulillah Buk, sekarang udah 15 juta sebulannya. Wah lumayan banyak Gus, tambahin jatah ibu dong. Buat apa ibu pegang uang banyak-banyak? Kak Fitria juga ngasih tiap bulan, dari aku 2 juta tiap bulannya, sementara ibu cuma berdua di rumah ini. Kalau suami Kak Fitria pulangnya cuman sekali 15 hari, kadang sekali sebulan. Apa? 18. Ucap Delia di balik dinding rumah mertua. Dengan gaji sebanyak itu aku hanya dikasih 20.000 sehari. Oh, awas kamu Mas, belum tahu siapa aku. Akan aku buktikan kalau aku lebih cerdik dari kamu. Lebih baik aku pulang sebelum ketahuan, nanti rencanaku berantakan. Kemudian Delia pulang dengan berjalan pelan sampai halaman rumah mertua. Sesampainya di rumah, Delia memikirkan langkah apa yang harus dia ambil. Delia pura-pura tertidur di saat suaminya pulang dari rumah mertua. Tak lama terdengar suara motor Agus masuk ke dalam ruang tamu rumah karena kontrakannya tidak punya garasi. Lalu Agus melangkah masuk kamar. Dan tidur di samping Delia. Agus meletakkan HP-nya di bawah bantal. Di saat dengkuran kecil mulai terdengar, Delia mulai beraksi. Delia mengambil HP suaminya yang selama ini sudah lebih 1 tahun pernikahan tidak pernah disentuh. Delia memikirkan kunci layar dipakai apa. Delia mencoba sidik jari Agus,
Tidak bisa lalu tak sengaja Delia menghadapkan ke wajah Agus, klik langsung kebuka. Oh pakai wajah rupanya. Makasih mas mudah rupanya membuka kunci HP-mu. Delia yang kesehariannya bergelut dengan tutorial sangat mudah baginya untuk menyadap was suaminya. Lalu ia membuka banking. Ternyata pakai kunci Delia hanya mau mencoba 2 kali takutnya kalau 3 kali bisa diblokir sandinya. Delia mencoba memasukkan nama suaminya plus angka lahir suaminya untuk login username dan password lalu telan login ternyata bisa. Alhamdulillah kebuka. Kemudian Delia membuka saldo dan memasukkan kata sandi tanggal lahir Agus lalu. Tekan OK.